Selamat pagi semuanya. Rekan-rekan mahasiswa semester 2, program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit STIK Immanuel Bandung. Rekan-rekan yang sangat Ibu kasihi, di tengah wabah COVID-19 ini, Ibu berharap rekan-rekan senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat, ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Dan inilah kita sekarang melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Rekan-rekan yang sangat Ibu kasihi, mata kuliah yang akan kita jalani selama 14 pertemuan ke depan namanya adalah mata kuliah administrasi perkantoran rumah sakit. Nah, rekan-rekan, waktu semester 1 kita sudah belajar tentang administrasi perkantoran saja, jadi tidak ada kata rumah sakitnya ya. Nah, di mata kuliah administrasi perkantoran kita sudah mempelajari hakikat perkantoran itu seperti apa, bagaimana sih tugas rekan-rekan sebagai seorang administrator di rumah sakit. Lalu juga rekan-rekan sudah belajar tentang menelpon, cara membatalkan janji, membuat janji. Lalu rekan-rekan membuat surat-surat bisnis, lalu rekan-rekan juga mempersiapkan rapat dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang sudah kita pelajari di semester 1 adalah sebagai dasar untuk kita memasuki mata kuliah selanjutnya yang sekarang akan kita jalani. Kalau waktu itu administrasi perkantorannya secara umum, maka yang akan kita jalani sekarang adalah administrasi perkantoran yang terjadi di rumah sakit. Terkait dengan program studi kita adalah manajemen pelayanan rumah sakit. Rekan-rekan, akan Ibu bacakan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang akan kita jalani, lalu gambaran sedikit mengenai mata kuliah ini, dan tujuan akhir mata kuliah ini sampai kepada nanti jadwal perkuliahan. Nah, rekan-rekan akan Ibu jelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam kontrak perkuliahan. Kita akan menjalani perkuliahan 14 pertemuan ini dengan dua cara. Cara kita yang pertama adalah Ibu akan mengupload video pembelajaran, lalu rekan-rekan harus mendownloadnya dan harus mempelajarinya. Yang kedua, kita akan mengadakan pertemuan secara online melalui aplikasi yang sudah ada sekarang. Bisa melalui aplikasi Zoom, bisa melalui aplikasi You Meet Me. Kalau aplikasi Zoom memang itu masih buatan luar negeri ya, tetapi di Indonesia sendiri sekarang sudah ada program untuk kita belajar secara online. Pertemuan tatap muka dilakukan secara online dengan program yang dibuat oleh anak bangsa, yaitu namanya aplikasi You Meet Me. Di dalam 14 kali pertemuan ini kita akan bagi menjadi 7 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 itu kita bilang itu adalah setengah semester pertama. Lalu pertemuan ke-8-nya adalah UTS. Pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 itu adalah setengah semester selanjutnya, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Rekan-rekan yang sangat Ibu kasihi, untuk mata kuliah administrasi perkantoran rumah sakit ini saya tidak sendirian. Saya bersama satu orang dosen yang memang berasal dari rumah sakit. Ya, jadi beliau expertnya, beliau adalah praktisinya yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Bale Endah Bandung. Jadi nanti untuk mata kuliah ini rekan-rekan akan diajar oleh 2 orang dosen. Begitu. Untuk metode perkuliahan rekan-rekan di mata kuliah kita ini, kita akan bagi menjadi 2, yaitu tatap muka online seperti yang
nanti akan kita lakukan. Lalu juga rekan-rekan akan mendownload uploadan video dari saya. Lalu juga metode pembelajaran lainnya adalah studi kasus. Kita akan mencari kasus yang terjadi di masyarakat sesuai dengan teori yang sudah kita dapatkan. Nah, rekan-rekan, akan saya bacakan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, lalu manfaat mata kuliah, sampai kepada kompetensi yang harus rekan-rekan miliki ketika sudah selesai menyelesaikan mata kuliah ini. Akan saya bacakan terlebih dahulu, yaitu deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami alur proses pencatatan, rekan-rekan, alur proses pencatatan dan pengadministrasiannya, di mana itu di 21 bagian pelayanan yang paling minimal yang harus ada di rumah sakit, begitu. Jadi karena rekan-rekan ini adalah nanti lulusan D3 itu harus bisa memanfaatkan teori dan mempraktekannya di lahan, gitu ya. Jadi rekan-rekan mungkin tidak sampai menganalisis, tapi rekan-rekan bisa memahami alur proses pencatatan dan pengadministrasiannya, begitu ya. Lalu manfaat mata kuliahnya, rekan-rekan, di sini materi-materi yang akan diberikan itu bermanfaat untuk mengetahui cara menata dan melaksanakan pengelolaan administrasi. Jadi rekan-rekan akan diberikan informasi, diberikan pengetahuan tentang caranya menata pengelolaan administrasi di rumah sakit. Tentunya rumah sakit ini memiliki keistimewaan ya dalam pengadministrasiannya, karena banyak terdapat formulir-formulir, banyak juga terdapat alur-alur di setiap bagian yang berbeda. Berbeda dengan perkantoran biasa yang boleh dibilang cukup simpel. Nah, rekan-rekan, setelah mengikuti perkuliahan ini, rekan-rekan mampu memahami cara pengelolaan administrasi di 21 bagian pelayanan minimal yang ada di rumah sakit. Rekan-rekan, jadi pemerintah sudah menetapkan di dalam Kepmenkes nomor 129 /Menkes /SK/2 Romawi /2008, di situ ditetapkan bahwa di rumah sakit itu minimal setidak-tidaknya harus ada 21 bagian pelayanan. Begitu ya, rekan-rekan. Oke. Rekan-rekan, apa saja sih 21 bagian yang paling minimal yang harus ada di rumah sakit? Akan saya bacakan. Nanti setelah ini rekan-rekan, saya akan mengupload juga silabus ini di grup yang sudah kita buat. Jadi rekan-rekan, setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah administrasi perkantoran rumah sakit ini, mahasiswa itu mampu memahami ruang lingkup. Ruang lingkup itu terdiri dari apa saja, rekan-rekan? Ruang lingkup itu terdiri dari pengertiannya, terus ada bagian-bagiannya, ada alurnya, ya, alur prosesnya, lalu ada formulir-formulir yang terutama rekan-rekan harus mengetahuinya. Jadi ketika nanti rekan-rekan melaksanakan praktek di rumah sakit, rekan-rekan sudah tidak asing lagi, oh ini formulir ini formulir di bagian ini, dan lain sebagainya. Nah, 21 pelayanan di rumah sakit ini, rekan-rekan, apa saja sih? Ya, akan saya bacakan. Bagian pertama yang harus ada di rumah sakit adalah bagian gawat darurat. Yang kedua adalah bagian rawat jalan. Yang ketiga adalah bagian rawat inap. Yang keempat adalah bagian bedah sentral. Lalu ada bagian persalinan, perinatologi, intensif, lab patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi, pengendalian infeksi, instalasi gizi, transfusi darah, ada bagian gakin juga, yaitu keluarga miskin, ada bagian reka medik, ada bagian pengelolaan limbah, administrasi, ada bagian ambulan atau kereta jenazah, ada bagian pemulasaraan jenazah, laundry, dan bagian sarana di rumah sakit. Nah,
21 pelayanan yang tadi saya sebutkan itu minimal harus ada di sebuah rumah sakit. Sisanya ketika itu ada bagian-bagian lain itu sebagai tambahan, sebagai keunggulan sebuah rumah sakit. Nah, rekan-rekan semua, kita akan kontrak mata kuliah, artinya kita saling mengikatkan diri kepada perjanjian yang sekarang kita akan buat, yaitu bahwa mahasiswa diwajibkan hadir. Kalau waktu itu kita masih belum belajar dari rumah atau kuliah online, maka sebenarnya mahasiswa wajib hadir. Nah, untuk di mata kuliah ini saya akan memberikan sebuah aplikasi kepada rekan-rekan sebagai bentuk absensi ketika kita melakukan tatap muka online, gitu ya. Lalu nanti mahasiswa juga wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, gitu ya. Nah, rekan-rekan, pengumuman di Stik Immanuel ini memang sampai 29 Mei, artinya boleh dibilang sampai setengah semester kita melakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nanti tanggal 29 Mei ini akan dikaji kembali apakah kita akan melanjutkan kuliah online ini ataukah kita akan tatap muka di kampus. Nah, untuk itu sementara peraturan ini kita patuhi dulu ya, bahwa nanti mahasiswa akan mengisi absensi yang aplikasinya akan saya bagikan kepada rekan-rekan. Rekan-rekan, untuk mata kuliah ini Ibu mengharapkan nilainya nanti yang akan dicapai minimal B, ya. Nah, untuk sistem penilaiannya sendiri, rekan-rekan, ujian tengah semester atau UTS itu berbobot 25%. Ujian akhir semester itu di 35%. Untuk tugas-tugas, Ibu memberikan bobot yang cukup tinggi, yaitu 30%. Dan untuk kehadiran, Ibu memberi bobot 10%. Rekan-rekan, dengan kita belajar dari rumah ini, bekerja dari rumah ini, memang diharapkan rekan-rekan memiliki perangkatnya, yaitu komputer, ya, terus HP yang sekarang memang dipakai, lalu jurnal-jurnal ilmiah rekan-rekan harus baca, dan juga modul-modul kasus di lapangan. Nanti rekan-rekan harus mencari itu. Ibu mengulang lagi sedikit tentang metode pembelajaran. Kita akan menggunakan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa ini aktif belajar mandiri. Namanya Student Centered Learning. Lalu metode yang dipakainya adalah bisa ceramah seperti yang sedang saya lakukan sekarang kepada rekan-rekan. Ini namanya ceramah atau lecturing. Nanti kita akan ada diskusi kelompok. Nanti akan menghasilkan sebuah pengerjaan atau penyelesaian tugas. Lalu nanti akan ada simulasi. Lalu nanti akan ada pembahasan studi kasus, ya, membahas sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Rekan-rekan, untuk nilai akhir, Ibu akan menyampaikan nilai akhir sesuai dengan peraturan di buku pedoman Stik Immanuel tahun 2015, bahwa jika rekan-rekan mendapatkan nilai 40 sampai 49, maka rekan-rekan akan mendapatkan nilainya E. Tapi kalau 50 sampai 59, rekan-rekan akan mendapatkan nilai D. 60 sampai 69, rekan-rekan mendapat nilai C. 70 sampai 79 itu B, dan 80 sampai 100 itu nilainya A. Ibu mengharapkan rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang baik, ya, di mata kuliah ini. Oke, rekan-rekan, di dalam mata kuliah ini Ibu memakai kurang lebih 7 bahan bacaan. Teman-teman dengan kuliah online ini bisa membacanya, bisa mendownloadnya, bisa melihatnya di internet dan lain sebagainya. Ibu nanti akan berikan bahan bacaannya. Baik rekan-rekan, untuk jadwal perkuliahan, dari mulai penjelasan silabus yang sekarang sedang Ibu lakukan, itu
sampai kepada pertemuan ke-7 itu akan ibu yang akan memberikan materinya. Nanti setelah UTS itu yang akan masuk adalah Ibu Hartati, yang tadi Ibu sudah sampaikan di depan bahwa Ibu Hartati inilah seorang expert dari rumah sakit yang akan mengajar rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus bangga diajar oleh seorang yang expert banget, karena dia bekerja langsung di rumah sakit begitu. Jadi pertemuan 1 sampai 7 rekan-rekan itu kita akan lakukan bisa dengan 2 cara. Dengan cara saya mengupload video pembelajaran, atau kita mengadakan perkuliahan online melalui Zoom ataupun yang lainnya. Akan Ibu beritahukan melalui grup. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu jelaskan untuk penjelasan silabus kali ini. Ibu mengharapkan dengan perkuliahan jarak jauh atau kita kuliah dari rumah, rekan-rekan lebih semangat, lebih melakukan pencarian informasi dengan mandiri. Dan kita semua berharap rekan-rekan wabah COVID-19 ini segera bisa berlalu supaya kita bisa tatap muka lagi di kelas. Karena tatap muka mungkin kita akan lebih bisa saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya, lebih bisa mengeksplor satu dengan yang lain. Itu saja rekan-rekan. Setelah Ibu mengupload video ini di grup kita, Ibu mengharapkan rekan-rekan jangan ragu untuk bertanya. Ketika ada sesuatu yang belum jelas, silahkan kita langsung diskusikan di grup. Demikian Ibu sampaikan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Nanti di video selanjutnya Ibu akan upload materi-materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.